apa ya, ternaknya Jokowi ini ada kumpulan orang-orang yang mengatakan, memiliki keyakinan berbohong itu tidak apa-apa, kejujuran itu tidak penting. Jadi saya bagi mengatakan Jokowi itu berbohong, sekolahnya nggak lulus, DO di tengah jalan. Kalau dia pernah kuliah, tapi rame juga di medsos ijazah SMA-nya pun dipertanyakan. Saya nggak ngomentarin itu lah. Anggap aja dia pernah kuliah, dan saya pegang statementnya dia, pernyataan dia mengatakan IPK saya kurang dari 2, artinya DO. Nggak sampai selesai dia. Nggak percaya silakan. Saya nggak tahu kalau UGM tidak berbasiskan kepada IPK minimal 2 itu, saya nggak tahu. Waktu saya masih di UI, saya pensiunan dosen di UI, Fakultas Ekonomi UI, IPK yang kurang dari 2 itu nggak lulus itu, DO. Jokowi dengan bangga bilang IPK-nya kurang dari 2, dia bangga. Jadi ini aja pegangan kita. Dia berbohong ya silakan, saya bilang dia berbohong. Jadi kalau dia keberatan, menolak cari berbagai macam alasan, tidak menunjukkan ijazah asli, memang nggak punya. Wah, pendukungnya, saya cuma ketawa aja. Anda nih lawyer, sekolah, cuman rasionalitas Anda, hati nurani Anda, bicara nggak mengenai kejujuran? Ya tentunya saya memahami, dan Anda harus terima kasih pada saya dan teman-teman yang berseberangan dengan Jokowi karena berbohong. Justru karena menutupi kebohongannya Anda dapat proyek, kecuali Anda gratis nggak dibayar. Rasanya nggak mungkin. Orang-orang seperti Anda tuh pasti dikasih imbalan oleh Jokowi buat cari duit. Silakanlah nikmati rezeki dari Jokowi itu, dan mesti Anda terima kasih sama kita. Kalau tidak, Anda tidak dapat proyek melindungi kebohongan itu. Jadi kalau bilang ke Polri membawa ijazah, udah bullshit aja lah. Kenapa sibuk ke Polri? Riset 2015, paparan teman saya bulan November, saya ulangnya berkali-kali. Strategi PKI Gaya Baru adalah mengendalikan polisi. Dan Jokowi adalah ujung tombak dari PKI Gaya Baru. Ada yang nanya saya, Bang, apa dasarnya Bang bilang Jokowi PKI? Yang paling sederhana tapi jelas adalah Kepres 8 kalau nggak salah tahun 2024 apa 2024, Jokowi mengatakan, ya Kepres itu intinya mengatakan, disebutkan oleh Jokowi dalam G30 ayat 65, PKI adalah korban. Karena disantuni, dibantu, dan segala macam. Kalau korban, siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang salah, yang jahat, sehingga menjadikan PKI korban? Cuma 2. Umat Islam, penduduk Indonesia, yang anti PKI, mayoritas. Kedua, TNI. Ini udah jelas. Mau ketemu saya boleh bawa Jokowi kita ngomong. Saya tahu betul proses Jokowi itu kayak apa. Saya masuk orang suka sama dia dulu. Kayaknya jujur, lugu, sederhana. Setelah saya menemukan ada indikasi kuat, akalnya banyak, dia tidak jujur, saya mundur pelan-pelan. Kenyataannya dia lebih dahsyat dari yang saya bayangkan. Bohongnya luar biasa. Anda nggak percaya Pak Jokowi ketemu saya? Silakan. Bawa dia presiden, udahlah. Si rekap itu diatur, disetel. Saya paham itu. Siapa yang mendirikan si rekap? Bisa disetel. Prabowo terpaksa nurut dalam tanda petik terhadap si rekap. Kalau nggak menang, makanya sih Gibran digandeng. Gibran tuh, waduh, itu anak haram itu, si rekap tuh nggak benar. Jadi kita mau sampai kapan ngikutin? Kenapa Jokowi? Ya dia PKI Gaya Baru, riset 2015, saya ulangi bulan November, mengatakan PKI akan mengendalikan Polri. PKI akan ngacaukan negeri ini, akan buka pintu dari komunis Cina bisa masuk kemari dan mengembangbiakan PKI. PKI Gaya Baru nyusup. Kalau tidak nyusup masuk, dia memapari pikiran-pikiran orang yang bukan PKI yang akan berbicara, bertindak, berbuat sesuai dengan keinginan dan strategi PKI. PKI Gaya Baru kalau ada nanya, mana Bang PKI? Ya karena otak Anda level 3 berpikirnya, baru ngelihat kalau kelihatan secara fisik. PKI Baru yang nggak muncul, namanya disebut PKI Gaya Baru. Apa benar PKI? Kalau nggak benar, kenapa jadi dia omongin? Kenapa LBP ngamuk-ngamuk, panik-panik, teman saya dimaki-maki, diancam? Karena memaparkan hasil riset, ada PKI Gaya Baru dengan perilakunya dan lain sebagainya. Karena dia ikhlas. Ya, di situ saya lihat dia akan menggeser perlahan metode yang dia mengkup kekuasaan si Jokowi. Dia akan menyontoh ketika Soeharto mengkup Soekarno.
Nah, Bang, makanya kita butuh. saya tidak menyalahkan Abang pro kepada Pak Prabowo, tapi Ya, paling tidak kan ada aksi yang dilakukan untuk kepentingan rakyat betul. besar. Ada, ya, MBG saja bermasalah, Bang. ya betul, MBG saja betul, bermasalah. betul. Itu baru satu. Kedua, yang paling heboh lagi ini nanti ada berita Danantara. Ini kan Pak Presidennya Pak Prabowo. Ya, betul, Pak. Jadi agak sedikit terbalik dengan apa yang saya katakan Ya, dengan fakta yang terjadi. ya, Bagaimana Abang ya, menjelaskan ya. ini? Baik, saya gini, Pak. Ya, pertama dia udah tercendera. Kedua, parpol kita kan menjalankan При удовольствии легко, когда не нужно беспокоиться о визах. Гражданство в Румынии вы можете Bentar Bang dulu ya. Rimba, mute dulu Bang Rimba. Pem- Вы зеландцы. Pemerintah kita ini yang sekarang ini menjalani pemerintahan yang sudah amburadul, bobrok dan seperti jaringan mafia. Itu pun nggak gampang, Pak. Itu kan step by step harus dirubah. Katanya Pertama, jiwa kekuatan. militeristik itu ada di Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Iya, Indonesia iya, saat ini. Abang mengatakan Republik ini tidak dalam kondisi baik-baik saja. iya, Betul? betul. Berarti butuh tindakan extraordinary. Kita setuju itu? Iya, setelah koordinasi betul. Oke. Tapi, ya, Tapi apa yang dilakukan? ya, Adakah ya, bentuk ada. extraordinary Tapi sudah Bapak, ditangkap kah? ya, Bapak melihat, apakah kita Bapak tidak bisa membaca, Pak, di kepolisian, di TNI, itu kan ada faksi-faksi yang masih terikat jaringan dengan mafia oligarki dan Jokowi, Nah, pejabat Jokowi. ini yang kita minta. Ketegasan itu ada nggak di diri Pak Prabowo Nah, sebagai orang yang militer katanya begitu, yang punya betul, jiwa Pak. nasionalisme tinggi. Kalau Iya, memang itu saya setuju dengan Abang gitu loh, dengan Bang iya, Kus. Tetapi pada iya, faktanya hari ini Pak iya, Prabowo tidak iya. melihatkan itu. Ini pertanyaan Pertama, rakyat gitu loh. ya, Gimana? pertama militer, ya pertama militer ini diminta untuk menjaga kejaksaan. Sebetulnya kan kepolisian, Pak. Ya, ini sudah melihat bahwa ada faksi militer yang masih di bawah kendali Prabowo. Dia menjaga kejaksaan. Dan dilihat kejaksaan di antara yang jelek tentu orang baik ya. Nah, kejaksaan ini bergerak cepat karena pemimpinnya baik. Ya kan? Itu sudah menjadi suatu contoh dia membuka jalan. Ya, membuka jalan. Memang yang dikhawatirkan itu jika tidak bergerak cepat, ini akan tergerus lagi oleh kekuatan si oligarki yang kemarin dan mafia pejabat yang kemarin. Nah, sekarang bagaimana caranya? Prabowo itu akan bergerak jika ada suara dari bawah sebagai pemegang kedaulatan, itu rakyat. Caranya apa? Dengan deklarasi, dengan demo. Bang Kus, mohon Ya, maaf rasanya saya tidak sependapat atau tidak ya sepakat nggak dengan apa-apa. Abang sampaikan. Mohon maaf nih, saya harus Iya nggak katakan apa-apa. Nggak itu. Karena saya tidak menemukan bukti sejatinya bukti untuk kita banggakan Pak Prabowo. Kecuali beliau sudah melakukan yang extraordinary yang seperti yang saya katakan tadi. Barulah kita bangga gitu loh. I'm sorry, Ya Bang nggak Kus. apa-apa. Dilanjut, Ya, Pak. saya Ya, potong Anda dulu. Saya nggak kasih apa-apa, ke Bang nggak apa-apa. Rondang. Nggak Oke, apa. saya Bang Rondang. Saya karena tidak tidak dapat gitu loh. Hanya nantilah kita bahas itu kalau sudah terjadi ya. Oke, Bang Rondang, silakan. Oh iya, terima kasih. Jadi gini ya, seperti kepada Mas siapa yang tadi kita bukan berbicara di ruang kuliah ya. Itu satu dulu. Jadi Oke. yang kita cari sekarang, kita berikan dulu kesempatan kepada Pak Prabowo ya. Kita beri kesempatan dulu. Kita simpan dulu yang Amarah kita gitu. amarah Amarahnya. kita dulu. Nah, kita Simpan simpan dulu. Oke, Kita terus? simpan dulu. Nanti kalau apa yang dia cadangkan, jangan seperti yang dikatakan si Rangkuti, jangan jadi singa mimbar. Jadi kita lihat dulu, kita kasih dulu dia. Nah, gitu, Pak. Nah, kita kasih dulu. Nah, kemudian setelah kita kasih, kita lihat perilaku dia selama memimpin. Nah, baru tuh bergerak. Kalau saya di situ kok. Tapi Kenapa? kalau saya begini Nggak- loh Bang Rondang, sebelum Ya. ini terjadi, istilahnya kita ini mungkin sebagai motor atau memompa semangatnya Pak Prabowo sebagai pejuang Republik Indonesia, pejuang militer maksud saya itu ya. Dengan kita bernarasi seperti ini kan menantang adrenalin juga saya rasa. Jangan memuji-muji beliau terus gitu loh, Bang. enggak. Tidak perlu memuji. Mungkin kita menyampaikan ini agar beliau sadar dan oh iya ya. Artinya kita sampaikan dulu dengan baik. Kenapa? Pertama-tama yang saya lihat bagaimana dia mengendalikan pertanian. Maka semua lumbung-lumbung beras pertanian udah penuh nih.
Yang dulu dia stop impor beras ya, sudah di stop. Impor beras sudah ini artinya suatu kemajuan kemajuan yang baik. Nah, kemudian dia melangkah ke sana, kita lihat apakah dia mampu mengobrak-abrik darurat korupsi ini. Ini kita tunggu, di sini kita tunggu. Dia harus berjanji tentang korupsi mau dikejar, kita tunggu. Dia berjanji tentang perampasan aset, kita tunggu. Dia berjanji menyelesaikan kasus korupsi di kejaksaan. Pertanyaan saya, Bang Rondang, sampai kapan? Nunggu akhir mulai selesai sekarang jabatan. ini dari Komal ini kita mulai. Jadi Iya, sampai kapan ini kita beri kesempatan kepada beliau? Kita sebagai Tahun rakyat ini. memberikan kesempatan. Tahun ini kita lihat. Sampai 1 saya tahun prediksi. kah? 5 tahun? Izin Bang 1 John. tahun ini. Karena apa? Jadi karena apa saya lihat ya? Saya gelagatnya udah sama lihat di Nantara. Nanti aja kita koneksi di Nantara itu. Iya, dan antara nanti kita bahas khusus Ya, Nantara. jadi udah kita lihat gelagatnya di situ. Jadi ini sekarang apa yang maunya dia? Ini artinya kalau kita lihat nanti dia bermain-main dengan situasi yang sekarang ini, baru langkah-langkah bersuara. Ya, itu. Kalau saya di situ aja kok. Apik-apik aja dulu sekarang ini. Baik-baik aja. Kalau orang Medan, tuh kau tunggulah aku. Tunggu kau nanti kapan. Nanti kalau saat di satu tikungan, ku ambil kau. Di situ. Ketika di tikungan di berbah, kita ambil. Tapi begini loh, Bang Rondang. Ini situasi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Butuh kecepatan. Memang tidak baik-baik. Butuh Memang kecepatan. tidak baik-baik. Kalau kita Ya. bicara waktu tidak akan pernah ada habisnya untuk berapa lama. Saya berpikir itu. Jadi artinya kita lihat di seriusan dia di kejaksaan dulu. Kita lihat dulu. Kan dia panggil Siritex. Dia panggil. Dari Siritex ini kita akan lihat masuk. Kemana arahnya bermain. Kita tunggu dulu. Jadi jangan kita vonis dulu. Kenapa? Ada arahan yang baik. Dia memanggil. Siapa yang bisa menyentuh bos Siritex? Siapa yang berani? Saya mau tantang di sini. Siapa yang berani memanggil Siritex mulai zamannya Pak Harto? Gak ada yang berani. Karena Siritex ini kan adalah suatu perusahaan swasta yang begitu menggemparkan dulu dulunya. Sekarang dia terseok-seok dipanggil sekarang. Nah, di sini akan kita lihat kalau dia tidak memberitakan di dalam tempo 2 minggu siapa pelakunya, siapa yang merusak itu, gimana geng-gengnya itu diambil. Kalau dia nggak ambil, aku nggak percaya lagi. Statement kayak gini loh, seolah-olah bahwa itu Siritex itu kayak mafia gitu. Loh, bukan. Jadi gini, kita artinya kita lihat dulu, kita kasih kesempatan. Karena dia udah memanggil Siritex. Kan dari sini dimulai. Tidak ada salahnya Nanti- gitu ya. Dari Tidak ada kepala salahnya itu. ya. Kasih kesempatan dulu. Tapi nggak kasih boleh kesempatan. berlama-lama. Waktu kok ke Jokowi. Atau kasus Siritex ini menutupi kasus yang lebih besar lagi, begitu Bang Rondang. Biasalah di Republik Konoha. Bukan. Nanti Bukan. gini, Mas. Jadi dari Siritex ini akan muncul. Nanti yang lain akan menyerahkan, akan ketar-ketir, dia akan masuk. Ya. Apa bedanya semua, dengan Pak. kasus LPG-nya Yang Pertamina? progresnya Apa dulu. bedanya? Sekarang Ya. kita lihat dulu. Artinya jangan kita berbicara di ruang kuliah dulu, jangan. Nanti kita tambah berat itu. Jadi Nah, ini dulu. Kalau ada kata lagu, Bang, ingin ku teriak maling, maling. Bullshit. Gitu. Ya, Cuma bilang ada gitu progresnya, Bu, Pak. Jadi Ada gini progresnya ya. udah bagus. John, Jadi kalau bagaimana saya kita percaya, Bang? Paginya Presiden bilang perampasan aset. Nggak ada. Besoknya menterinya Nggak ada itu. ditanya. Uang edar nggak ada. Menterinya janji-janji. ditanya, katanya Perampasan aset nggak ada, itu belum jangan salah urgensi. sampean. jadi Dari mana itulah. bisa kita Jadi, percaya? Kan nggak bisa apapun- kita percaya, Bang. Jadi Di kita antara percaya presiden dulu. jangan Sebagai Oke, Oke, dia teman-teman, seorang kita berikan jalan. kesempatan Bang Rondang untuk mengakhirinya ya. Kita tahan. Itu. dulu. Jadi Ya. tunggu dulu nih. Kita beri kesempatan di sebagai kepala negara ya untuk memberantas korupsi ini mulai dari Siritex dulu. Dia akan pelan-pelan. Dia dipenggal dari kepala ikan dulu, dari kepala dulu. Nanti kemudian kejaksaan kita harapkan menyusun strategi baru lagi. Siapa-siapa yang terlibat, kemana arahnya. Kalau nggak kepalanya dipenggal ini mau apa kita bicara? Sampai sekarang dia belum bisa tersentuh. Saya mau tantang yang di sini nih. Kepalanya masih di sana kok. Makanya begitu. kita harus kita Siritex itu bagian kecil, Pak. Pertamina itu loh yang banyak korupsinya itu loh. Tunggu dulu. Kepalanya ini mau diambil, Bu. Bu Kemangi.
Kepalanya mau diambil dulu nih. Kepalanya mau diambil. Jangan langsung ke Ya. pertanyaan.